Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung aja deh kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Suatu hari ada seorang laki-laki bernama Dono yang bekerja sebagai satpam guys. Pada saat itu ia lagi berada di tempat sirkus yang udah tutup. Karena sirkusnya udah tutup, ia harus memeriksa tempat itu udah aman atau belum. Tapi saat ia lagi berjalan, ia melihat ada seorang wanita yang tewas karena terbunuh guys. Ia pun panik dan langsung menelpon polisi. Saat polisi sampai di situ, ia langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Satpam mengatakan, aku adalah satpam yang lagi berjaga di sini malam ini pak. Sebelum aku pulang, aku harus ngecek keadaan di tempat ini. Tapi saat aku lagi berjalan, wanita itu udah tergeletak di lantai. Aku langsung menghubungimu. Gak lama kemudian, polisi pun mengecek sekitar tempat itu dan menemukan 3 orang yang masih ada di sana. Polisi pun bertanya, apa sih yang kalian lakukan malam-malam gini? Tempat sirkusnya kan udah tutup. Orang pertama mengatakan, aku adalah seorang karyawan di tempat ini pak. Aku berjualan popcorn saat sirkus berlangsung. Aku masih di sini karena masih ada kerjaan yang aku lakukan. Aku juga harus menyiapkan bahan-bahan untuk pertunjukan besok pagi, jadi aku pulangnya agak telat. Orang kedua mengatakan, saya adalah pengunjung di tempat sirkus ini pak. Saya masih di sini karena dompetku hilang saat pertunjukan tadi. Sepertinya dompetku terjatuh dan tertinggal di sini, jadi aku harus mencarinya. Satpamnya mengatakan, aku nggak tahu sama sekali pak. Aku pun kaget banget melihat wanita itu udah tewas. Harusnya kan udah nggak ada lagi orang di tempat ini karena tempat ini udah tutup dari 1 jam yang lalu. Dari ketiga pernyataan orang itu, menurut kamu siapa ya pelakunya? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tahu. Jadi pelakunya adalah orang kedua guys. Karena kalau kamu teliti, di tempat wanita tewas itu ada dompet yang tertinggal tuh. Mungkin dompetnya terjatuh saat dia membunuh wanita itu ya. Hayo, kamu lihat juga nggak? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari, ada seorang penculik jahat yang baru datang ke sebuah kota. Keesokan harinya, ia menculik salah satu anak di sebuah taman bermain dan membunuhnya tuh. Gak lama kemudian, polisi datang dan ngecek rekaman CCTV. Polisi pun mencurigai 3 orang yang berada di CCTV dan langsung memanggilnya. Tapi polisi gak memberitahu tentang insiden pembunuhan itu guys. Polisi pun bertanya, apa yang lagi kalian lakukan di taman kemarin? Orang pertama mengatakan, kemarin saya kesini karena mau ke acara ulang tahun keponakan saya. Kebetulan acaranya ada di dekat taman ini. Emang sih kemarin saya lewat taman ini masih banyak anak kecil yang bermain di taman. Orang kedua mengatakan, waktu itu aku lagi mencari anjingku yang hilang pak. Kemarin pagi aku melihatnya berlari ke taman ini. Mungkin karena melihat banyak anak kecil di sini, ia jadi kesini. Orang ketiga mengatakan, kemarin saya lagi jalan-jalan di taman pak. Saya emang tiap hari berjalan di taman ini dan bukan saya yang menculik anak kecil itu. Kalau mendengar penjelasan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa ya pelakunya? Yuk coba kita bantu Pak Polisi jawab dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Hayo, kira-kira kamu tahu nggak? Jadi di antara ketiga orang tadi, pelakunya adalah orang yang ketiga. Karena polisi tidak memberitahu tentang kejadian itu, tapi ia udah membela diri kalau dia bukan pelakunya tuh. Mungkin karena panik, dia jadi keceplosan ya. Hayo, kamu jawabnya orang yang mana nih? Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Ronald yang lagi seneng banget nih karena ia baru aja menang kuis dan berniat mau membelikan hadiah buat pacarnya di sebuah mall. Saat ia lagi jalan, ia gak sadar kalau dompetnya udah jatuh.
Gak lama kemudian ia pun baru sadar dan langsung balik lagi ke tempat saat dompetnya terjatuh. Saat ia balik, dompetnya udah hilang dan diambil orang. Karena kesel banget, ia pun melaporkan dan memanggil petugas yang bekerja di mall itu. Setelah diselidiki, ada 3 orang yang ada di tempat itu saat dompetnya terjatuh. Petugas bertanya kepada ketiga orang itu, apakah kalian lihat dompet terjatuh di sini? Orang pertama mengatakan, saya nggak tahu apa-apa dan nggak melihat dompet yang dibilang berisi uang. Saya di sini karena lagi cari bahan-bahan buat belanja bulanan, Pak. Lagi pula saat saya pergi dari tempat itu juga banyak orang di situ. Jadi bukan saya pelakunya. Orang kedua bilang, saat kejadian aku baru aja sampai di sana, Pak. Aku lagi mau mencari bahan buat adonan kue. Aku juga nggak melihat ada dompet yang terjatuh di sana. Jadi bukan saya, Pak, pelakunya. Orang ketiga bilang, aku nggak mencuri dompet orang sama sekali, Pak. Saat itu aku lagi mencari handphone baru, Pak, karena HP-ku yang lama udah rusak banget. Dan akhirnya sekarang aku bisa punya handphone lagi deh. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa ya pelakunya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, kamu ada yang tahu nggak? Jadi pelaku yang mencuri dompetnya Ronald adalah orang yang ketiga. Karena kalau kamu lihat saat kejadian ia lagi berada di tempat yang jual bahan-bahan ya, bukan tempat jualan HP. Dan bisa jadi handphone yang baru ia beli adalah uang yang ditemukan di dompetnya Ronald ya guys. Hayo, kamu nyadar juga nggak? Teka-teki keempat. Pada suatu hari, ada sebuah toko emas yang sering banget ada kejadian pencuriannya guys. Padahal penjagaannya sangat ketat seperti orang yang masuk gak boleh membawa kantong atau belanjaan apapun ke dalam mall itu. Tapi tiba-tiba salah satu penjaga toko itu ada yang berteriak kalau pencurinya ada di tokonya. Polisi datang dan menyelidiki kasus ini. Diduga ada 3 orang yang salah satunya adalah pencurinya tuh. Polisi pun bertanya kepada ketiga orang itu, apa yang sedang kalian lakukan saat kejadian? Orang pertama mengatakan, saya datang ke sini karena lagi mau membeli kalung emas buat kado ulang tahun pernikahan saya, Pak. Saat kejadian saya lagi membayar barang yang saya beli, dan saya nggak tahu apa-apa. Orang kedua mengatakan, saat kejadian aku baru aja datang ke toko ini. Baru aja saya melihat-lihat koleksi emas di toko ini. Tapi tiba-tiba saya udah dituduh sebagai pencuri emas. Karena itu saya sedih banget, padahal kan bukan saya pelakunya. Orang ketiga bilang, saat kejadian aku udah membeli perhiasan yang lumayan banyak, Pak. Tapi saat aku mau pulang dan keluar dari toko ini, aku malah ditahan dan gak boleh keluar. Lagi pula mana mungkin aku mencurinya. Orang aku udah membeli banyak perhiasan, kalau nggak percaya tanya aja sama kasirnya. Dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa ya pencurinya? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Hayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Jadi pelakunya adalah orang yang kedua guys. Karena ia bilang kalau ia baru datang ke toko itu dan baru melihat-lihat. Tapi ia udah memegang kantong belanjaan tuh. Padahal harusnya karena ia belum membeli perhiasan sama sekali, ia belum memegang kantong belanjaannya ya. Karena kan peraturan di toko itu kalau mau masuk ke tokonya nggak boleh membawa kantong belanjaan lainnya. Hayo, ada yang salah jawab juga nggak nih? Tulis di kolom komentar dong. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar nih. Dari kedua orang itu, menurut kamu yang manakah penjahat sebenarnya? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, udah tahu jawabannya belum? Kalau kamu tahu, yuk cepet-cepetan kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling-paling susah yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips
pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips pintar